dari hamba Allah dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Kalimantan ingin bertanya mengenai sebuah riwayat hadis berikut ini. Apakah benar riwayat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berikut riwayat hadisnya Buya. Sebuah hadis dalam kitab An-Nawadir halaman 194 karya Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang obat super ampuh air hujan. Arti hadisnya sebagai berikut. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril tentang satu obat yang tidak memerlukan kepada obat yang lain dan tidak pula membutuhkan kepada para dokter. Kemudian sahut Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman dan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhum bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ambillah secukupnya dari air hujan. Lalu bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Setiap masing-masing dibaca 70 kali. Dan diminum pada pagi dan petang selama 7 hari. Demi zat yang mengutuskanku dengan yang benar sebagai seorang nabi, kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat Jibril telah menyatakan kepadaku, barang siapa yang meminum air ini, niscaya Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberi air itu untuk istrinya dan tidur bersama istrinya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan air tersebut juga dapat menyembuhkan 2 mata yang sakit, menghilangkan penyakit sihir dan menghilangkan dahak dan menghilangkan sakit dada, sakit gigi, pencernaan, sembelit dan kencing yang tidak lancar. Dan juga tidak dibutuhkan kepada membekam, serta masih banyak faedah-faedah yang lain yang tidak terhingga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini riwayat Rasulullah. Ada teks hadisnya? Ini tadi terjemahannya ini faidatun ini Syekhul Yubi dalam faidah ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala 'allamani Jibrilu dawa'an la ahtaju ma'ahu ila dawa'in wala tabibin. Kata Nabi, Jibril mengajariku satu obat yang luar biasa sampai enggak perlu lagi kita kepada dokter atau obat yang lain. Oh, diceritakan main-main ini. Ini pernah ini sudah hanya sekarang saja muncul lagi karena ada kasus corona ini. Kita pernah buka bertanya-tanya tentang ini beberapa waktu sudah lama. Ini riwayat-riwayat semacam ini, kita harus waspada. Kalau kita menisbatkan kepada baginda Nabi harus ada tanggung jawab. Kalau memang kita tidak mengerti, tidak ada hukuman. Tapi setelah mengerti nggak boleh. Kita harus mengatakan sebagaimana yang diketahuinya. Kita bertanya kepada ahlinya. Apa kata muhadditsin, ahli-ahli hadis di dalam hal ini? Mereka mengatakan bahwa tidak ada hadis yang bunyinya seperti itu. Dengan bahasa santun mereka, la aslalah. Sebagian mengatakan, tidak aku ketemukan di ummahatul kitab-kitab di kitab-kitab Indo hadis, macam-macam dengan bahasa halus. Sebagian langsung tegas, maudhu'. Dalam hal semacam ini, khususnya para thalibul ilm yang ngerti belajar hadis kecil apapun, yuk kita bertanya kepada ahlinya, bagaimana riwayat yang semacam ini. Bahkan untuk menilai hadis, bukan kita mentasih hadis, mengatakan hadis maudhu', enggak, kita tanya kepada ahlinya, para ulama. Lu ini kan dinukil Imam Qulyubi, dikatakan Imam Qulyubi mengatakan ruwiyah juga, diriwayatkan, tinggal kebenarannya kita cek. Jadi setelah kita tanya sana sini, kita minta petunjuk sana sini dari membaca sana sini tentang riwayat ini enggak ada. Enggak diketemukan dalam kitab musnad, kitab sunan, kitab
sahih, semuanya nggak ada. Jadi kitab kutub hadis nggak ada. Ini sudah hasilnya ada, nggak usah kita membawa riwayat-riwayat semacam ini. Cuman kalau amalan satu-satunya ada. Misalnya kalau baca Fatihah ini adalah untuk pengobatan, ada. Waktu sahabat Nabi itu masuk satu kampung, nggak boleh ternyata setelah itu. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Setelah itu nggak bisa masuk, tahu-tahu ini di dalam sakit. Akhirnya dari dalam mengirim utusan, mungkin ada sahabat Nabi ini yang bisa ngobati, ada satu orang. Tahu-tahunya sembuh. Setelah sembuh akhirnya dipanggil, mau disajikan makanan, terima kasihnya ketua kepala sukunya. Para sahabat Nabi hati-hati. Kenapa kamu baca apa sih kok sampai bisa sembuh? Aku hanya baca Fatihah. Sahabat Nabi waspada, ini ngarang dari dirimu atau gimana? Iya, aku ngarang baca Fatihah aja gitu. Sembuh. Disampaikan kepada Nabi. Ma'alimta innaha ruqyah. Itulah ruqyah. Pengobatan dengan baca Al-Fatihah. Makanya kalau pengen sembuh Fatihah, itu benar. Jadi baca Fatihah benar. Hadisnya ini. Bukan hadis tadi allamani Jibril kata-kata, ini bukan begitu. Tapi kalau kita misalnya kita nyuruh kalau pengen diberi kesempatan Allah, orang awam nggak usah pakai riwayat-riwayat, baca Fatihah. Nabi pernah disengat kala jengking, baca qul huwal falaq qul binas. Sama baca ayat kursi, ada. Kalau begitu benar, satu-satu begitu. Atau langsung kasih amalan baca qul huwallahu falaq binas, ayat kursi. Maka itu disayang. Tapi kalau kita menyusun an Jibril kata-kata, nah, ini kalau tidak ada riwayatnya nggak boleh. Sama seandainya Anda membuat satu sholawat Nabi, kemudian menyuruh kepada santrinya, tolong anakku baca ini ya 11 kali, 12 kali ya, minta semoga Allah memberikan kesembuhan, sah-sah saja. Mau baca sholawat kok. Tapi kalau berkata qala Rasulullah, Nabi bersabda, barang saya membaca sholawat saya ini, wah ini ngarang namanya. Nggak boleh kok Nabi. Jadi amalan-amalan membaca ayat kursi, tadi baca apa tadi? Terus kita ta'arud kepada ta'arud itu menghadangkan diri di air hujan, di awal-awal hujan, itu sunnah, Nabi melakukan, Nabi senang. Jadi ada hujan, kita membuka tangan kita, asalkan tidak sampai buka aurat, sunnah Nabi melakukannya. Ini masalah air hujan ada dalilnya ini. Masalah ayat kursi ada dalilnya. Qul huwallahu ahad ada dalilnya. Tapi kan dalil yang macam-macam. Sehingga kalau kita mengatakan amalkan ini selesai. Tapi kalau sudah mengatakan direntet dalam bentuk kayak qala Rasulullah kayak begini panjang begini, para ulama hadis yang mengatakan nggak ada di sini, nggak ada riwayat semacam ini. Nah ini mohon bagi siapapun yang biasa mengamalkannya, ya amalkan yang sudah jelas. Misalnya di kitab yang Anda sudah akrab dengannya, dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah ada adzkarnya, adzkar Imam Nawawi sudah ada zikir-zikir situ, amalan-amalan yang jelas. Loh ini kan di kitab, ada kitab biarpun ditulis oleh ulama, disebutkan dalam kitabnya, tidak semua yang dihadirkan para ulama dalam kitabnya itu adalah hadis yang sahih. Orang yang datang yang setelahnya itu nanti yang menjelaskan, ada hadis ini yang palsu, hadis yang tidak baik, hadis yang lemah, dhaif, bahkan ada yang palsu, itu yang datang orang yang setelahnya. Dan setelah lagi orang yang setelahnya menjelaskan, ya sudah, kita tidak usah mengamalkannya, amalkan jelas. Seperti yang selama ini kita baca setiap selesai acara, dalam masa ada musibah ini, ada karb ini, baca la ilallah al-azimul halimu, la ilallah rabbul arsyil azimi, la ilallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Lalu doanya Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sa'il asqami. Ada doa-doa semacam itu, baca itu semuanya. Mohon ini tidak akan menjadi khilaf di masyarakat. Yang kami sampaikan adalah apa yang kami baca. Jangan seperti beberapa waktu yang lalu ada permasalahan kami sampaikan, lalu ada orang mengirim dalil. Ini Buya telah berbeda, ini dalilnya. Saya buka, itu bukan dalil, itu kitab mawaid, kitab cerita menyebutkan bukan dalil. Kalau dalil itu bukan begitu. Dan saya tidak berdalil, saya bukan mujtahid. Kalau Anda ingin datangkan dan menjelaskan dalil, langsung yang jelas itu hanya perkataan ulama ini. Bukan sebuah dalil. Seperti itu. Ini sekarang kami sampaikan begini agar kita waspada di dalam mengamalkan amalan-amalan. Banyak amalan-amalan yang jelas.
Tapi pun demikian, tolong. Jika Anda menemukan orang yang mengamalkan ini, ada banyak di antara mereka yang belum mengerti tentang riwayat ini hukumnya. Sehingga mereka husnudzon, diajar oleh gurunya, diamalkan, semoga dikabul doanya. Tapi ini bab ilmu, menyampaikan ilmu, kami menyampaikan karena sudah ditanyakan, saya sampaikan seperti ini. Tanpa mencaci, yang mengamalkan bagaimana? Dia nggak tahu, dia menganggap itu hadis, ya urusan dia dan Allah Maha tahu, dia husnudzon kok. Ya seperti itu. Jadi agar tidak menjadi sebab perselisihan, itu perlu kami sampaikan, itu ilmu yang begini. Kadang sesuai hawa nafsu kita, kadang tidak. Kadang cocok dengan amalan kita, kadang tidak. Ini ilmu semacam ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari hawa nafsu. Dan jangan mencaci orang. Bagi Anda yang sudah mendengar ini, kok mendengar orang masih punya amalan-amalan atau mengamalkan ini, Anda pun tidak perlu mencaci. Karena apa? Dia mendapat dari gurunya. Gurunya membaca kitabnya Syekh Qulubi. Padahal Syekh Qulubi ini mengingatkan kalimat ruya yang kita hendaknya mencari dulu. Yang lain mencari ketemu, faham, bahasa hadis nggak ada. Yang lain belum mencari sehingga mengamalkannya. Selagi tidak niat mengamalkan hadis palsu, selagi tidak niat mengamalkan hadis palsu, gak ada masalah. Dia tidak ngerti hadis palsu. Dan kita pun juga banyak kadang membawa hadis tanpa kita sadari, ternyata hadis itu palsu setelah beberapa waktu. Bagaimana amalan kita yang dulu? Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Allah Maha pengampun, Allah Maha kasih. Jangan mudah mencaci orang, jangan mudah merendahkan orang. Hanya kami menyampaikan sesuai dengan ilmu yang kami tahu, bahwasanya hadis itu tidak ada menurut para ulama. Selesai. Bukan menurut saya nggak bisa, saya bukan muhaddits. Wallahu a'lam bishawab.